Mitsubishi dan Toyota. Kencengan mana sih sebenarnya? Toyota. Masa sih? Tapi kalau untuk standar remap Mitsubishi. Ya. Oke, kalau standaran remake kencengan Mitsubishi. Tapi kalau dan Toyota. Tetap Toyota. Halo Black Bells, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo masih di Black Talk. Nah, hari ini udah berkumpul para pemuda-pemuda visioner. Wah, pemuda-pemuda yang bertanggung jawab atas kencangnya mobil dan motor di luar sana ya ini ya. Halo bro, apa kabar? Halo. Sehat semua ya? Sehat. Yang pasti mereka berdua ini apa ya? Mungkin bisa sekalian apa ya disebutnya apa? Digital tuning kali ya? Apa ya? Betul ya? Bisa. Tukang bikin ngebut. Bisa. Nah, gue mau nanya lu dulu, berarti lu di bidang motor nih? Motor ya, berarti lu yang bertanggung jawab di Antasari di gitu ya? Antasari Kokas. Gitu ya, pokoknya di situ ya. Ya. Salah satunya nih produk lo lah berarti ya? Itu. Padahal lu tidak bertanggung jawab untuk penggunaan pasti ya? Iya. Nah, itu. Gak bisa lari dia bro. Nah gini, kenapa kok gue tanya kan ada roda 4, ada roda 2 ya? Ya. Lu kenapa motor deh gitu? Karena emang dulu basicnya main motor sih dari dulu. Oh dari dulunya udah Hobinya di motor. motor banget lah ya. Ya. Oke. Terus akhirnya kan ya maksudnya kan seiring perkembangan zaman dari zamannya karbu segala macam itu akhirnya kan ke dunia yang lebih computerized lah ya. Ada Ya. ECU segala macam. Terus kenapa kok ngulik ke sistem ECU-nya itu sendiri gitu? Artinya ya berarti kan remap ya? Ya. Ke remap. Kenapa kok nggak? Apakah dulu pernah ngulik juga di dunia karbu-karbu mungkin spuyer apa segala macam gitu ngulik juga situ? Nah dulu pernah punya motornya sih karbu Ninja 2,5. Cuma dilala lihat pangsa pasar, wah kok injeksi belum banyak yang main nih gitu. Akhirnya udahlah jadi spesialis injeksi aja kita. Oh gitu. Jadi sebenarnya karbu dulu sebenarnya ya? Iya dulu karbu. Karbu dulu. Terus nggak lama. Oh nggak lama. Nggak lama. Oh. Terus langsung nyemplung lihat, wah ECU standar kayaknya enak nih, pasar basah nih. Oh gitu ya. Oh jadi percuanan akhirnya ya. Iya. Berarti kan tadi di motor ya. Betul. Oke. Ini gue sebelum ke dalam motor ke mobil dulu deh. Kalau lu kenapa kok mobil? Sebelumnya main motor juga gitu Om. Cuman sejalannya waktu berubah mainannya. Bosan. Roda Iya. 2 nambah rodanya. Nambah gitu Om. Ya udah. Nah kalau di mobil sendiri, lu spesialnya di mana? Lebih ke bensin apa ke diesel apa dua-duanya? Lahirnya dari diesel Om. Oh lahirnya dari diesel. Berarti jadi lu lebih bertanggung jawab mendalami. cumi-cumi itu ya. Cumi-cumi, Oke. iya. Cumi-cumi yang ganggu. Menambah. Nggak ganggu. Keren. Jadi yang nyusul gitu enggak. Polusi dikit. Iya enggak apa-apa. Nambah itu. Nah, tapi kan kita udah setuju ya di mesin diesel modern Iya. itu kan berarti di tuningnya lah Iya, dengan melalui remap itu lebih mudah ya. Iya, lebih Emang seberapa mudah artinya kalau lu kita ngomong gue punya standar Innova deh. Innova lama standar gitu. Di remap di lo nggak diapa-apain ya, berarti cuma kita touching di programnya doang gitu. Itu berapa lama sih? nggak nyampe 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Nggak nyampe 1 jam. Oh, jadi itu lu nulis manual apa lu sudah punya bank datanya? Oh, kalau standar begini, kalau semi standar begini apa gimana itu? Udah kita udah siap dengan data yang kita punya. Base mapnya udah ada kita. Base mapnya udah punya. Kecuali Oke. untuk spek-spek lainnya kita bisa. Oh, kita kalau misalnya gua punya lagi. custom sendiri, Iya. berarti bisa ditulisnya Ngikutin sesuai spek. dengan keinginan Iya, gitu. gitu. Kalau yang tidak sesuai dengan keinginan, ibaratnya custom lagi lah stage 2, stage 3 itu berapa lama tuning? Nggak nyampe sehari juga sih Om, paling 3 jam juga udah beres. 3 jam udah beres ya? Tapi kan kita di luar dyno. Iya. Kita belum ada di tempat kita dyno. Oh gitu. Cuman cukup untuk nggak nyampe sehari lah. Nggak bisa aja, pokoknya ibaratnya setengah hari udah happy lah gitu ya. Udah happy langsung. Nah gimana lu tahu, karena digital kan sebenarnya kan ya kita setuju lah di digital ini kan beda sama zaman dulu ya. Iya. Kalau zaman gua muda dulu zaman udah tua nih. Zaman dulu kan ibaratnya kayak kita ganti spuyer nih segala ngetes kan. Oh kayaknya lebih kencang nih. Jadi kita masih ada kata-kata kayaknya gitu. Iya. Nah kalau sekarang kan lebih terukur kan. Iya. Semua ada dyno, before afternya ada, Iya. segala macam. Nah untuk tanpa dyno nih misalnya buat Iya. harian-harian, gimana lu bisa menjamin ya di mobil ibaratnya Mas ini pasti lebih kencang, ini pasti itu gimana cara apa ya misalnya pembuktiannya lah gitu. Pembuktiannya Heeh. kita bisa langsung tes juga sih Om. Tes dulu ya, Jalan. before afternya gitu ya. Sebelum-sebelumnya karena kan belum ada dyno. Kalau dyno kan tertulis nih Om. Iya betul.
Ya, sebelumnya 100 HP ya 150 HP. Sebelum gitu torsinya 100 jadi 200 misalnya kayak gitu kan. Iya. Kalau Paling di jalan aja gitu. Di jalan aja. Mau nggak mau lah ya. Mau nggak mau gitu kita cari tempat yang aman. Ya walaupun nggak Aman seaman. Ya. Oke, ya. Di sirkuit gitu Ya, kan. ya. Itu udah membuktikan. Dengan batasan-batasan tertentu iya, pastinya. Betul, Om. Oke. Gitu. Menarik nih, balik ke motor. Di motor itu kan setuju lah sebenarnya kan ya, dianggap publik itu kan apa ya? Motor tuh ya hal yang sangat menyenangkan buat kita semua ya. Tapi juga dianggap sebagai ganggu banget gitu ya. Iya. Kadang suka gimana gitu. Betul. Nah, ketawa nih dia. Gua doyan nih. Nah, Betul, maksud gua iya. gini. Kita ngomong motor kan ibaratnya motor jadi kencang nih. Iya. Standarnya 100 km per jam maksimal, mungkin setelah remap jadi 130, jadi 110 seterusnya gitu. Lu pernah nggak sih kayak disclaimer sebelumnya gitu bahwa oke nih, motor lu gue bikin kencang tapi apa yang terjadi gue nggak tanggung jawab apa gimana gitu, ada gitu, atau lu udah nasihatin bro nih lebih baik jangan ikut-ikutin lah. Ya kan nggak mungkin. Ya. Mungkin nggak sih kayak gitu nggak sih? Enggak sih kalau Enggak itu iya lah, orang yang datang ke kita kan biasa anak-anak muda. Anak muda pasti yang ya. adrenalinnya masih Lagi menjadi-jadi ya. Oke. Wah, Bas mau yang ngebut, mau yang bisa ini jadi imam katanya, imam. Imam tuh apa? Ya, jadi paling Oh, depan pemimpin. tuh, paling depan. Marshal, road marshal. Oke. Kalau yang apa? Di Kalau yang belakang-belakang. touring resmi kan road marshal. Iya. Kalau ini enggak kebut-kebutan tapi dia yang paling depan Di nih. depan gitu kan. Dia nggak lihat, kalau dia mau nggak lihat makmumnya ya. Iya. Tinggalin di Tinggalin. sensor. Ya. Oh, gitu. Iya. Jadi ada yang datang, Mas, gua mau jadi Superman. Oh, Iya, gitu iya, kan. kayak Nah, gitu. tapi maksud gua gini, belok dikit, itu ngomongin teknis, itu motor kita ngomong apa ya? Yang inilah anak muda hasil jedor-jedor pintu, misalnya NMAX, apa? Aerox. Hasil bantil-bantil lemari, Iya. ya kan? Nah, itu kita ngomong standar nih. Anggaplah kiriannya udah lah ya, kiriannya Iya. stage 1 lah. Betul. Yang standar roller gitu-gitu. Ya. Terus tiba-tiba di remap Remap. nih. Itu biasanya naiknya dari kalau misal pernah dyno dari berapa HP ke berapa HP, torsinya berapa, atau kecepatan biasanya berapa ke berapa gitu bisa Ya, cerita. kalau sih ketahuan. Kalau si on track kan biasanya standarnya Aerox kan 14 HP. Ya. Nah, habis after remap tuh biasanya 16. 2 HP ya? 2 HP. Lumayan 2 HP tuh. Ya. Nah, terus Jauh. kalau on tracknya biasanya naik 10 kph. Oh, anggaplah ya. Misalnya aeronya 120 15 lah ya, ya, 15, 120. itu rata-rata 120 susah deh kan. Iya, emang benar. Pernah nyoba gue salah sih. 115 lah anggap Ya. ya. Berarti bisa saya 125, 128 Ya, gitu. ya betul. Kisaran 10 sampai 15 kph. Lumayan ya. Lumayan, tanpa improve mesin sama sekali kan Itu pokoknya istilahnya. gak usah bora-bora apaan. Betul. Nah itu mobil kan tadi berapa? Sejam lah anggaplah. Kalau motor Kalau motor 2 menit. Oh enggak ya? Lebih cepet dong. 30 30 menit menit. ya. Oh gitu. Itu sama tuh proses colok dari si Sama, dari ECU. ECU. Kalau mobil OBD kan? OBD. Dari OBD ya. Berarti Iya. OBD-nya juga lah. Ya sama. Sama ya, Kalau dibilang ini seperti bahasanya DLC sih kalau DLC di motor ya. ya. Oh gitu. Jadi prinsipnya langsung ditulis, bukan tulis ya, pokoknya diinjek aja lah, disuntik aja betul. program sudah jadi gitu. Ya. Sama juga itu. Kalau misalnya motor gua udah anggaplah udah pakai apa sih Upgrade bahasanya? spec, Oke. ya. Gua 63 stroker up sih. Ya. Gitu-gitu. Ya. Itu datanya beda lagi. Beda lagi pasti. Oh, pasti beda Pasti lagi. bang. Pasti beda lagi. Nah, gua mau nanya lagi nih. Ini kan berdua berarti tujuannya kencang. Iya. Kita ngomong positif dulu nih. Berarti kita ngomongin ke jalur prestasi. Wah, drag race resmi lah. Iya. Seberapa banyak tuningan lo itu tanda kutip bisa apa ya? Ya bisa berbicara, suku-suku bisa podium, itu bisa cerita nggak di drag race gitu? Untuk mobil sendiri untuk podium masih bisa hitung jari Om. Cuman kita masih Oke. terus cari apa karena kita yang bikin tuningnya kan beratnya gitu kan. Harus gali terus sampai berapa detik kita Oke. ngincernya sih best Bicara time. bener. Oke. Heeh. Best time. Best Nah, time. kalau boleh tahu kita ngomong yang rata-rata gitu, yang kita ngomong entry level lah ya. Itu main di berapa detik diesel biasanya? 16-17 bisa. 16-17 ya. Itu di kelas 16 berapa lo paling dapat? 16-0 bisa Om. Oh 16 pas gitu ya. Itu standaran tuh. Iya. Bisa. Kalau udah stage 2, stage 3 misalnya tuh bisa turun lagi, Om. udah gitu segala macam bisa 14? Bisa 14. 14 Bahkan detik. bisa lebih. Bahkan dari itu. 13-an gitu ya? 13-12 ada Om. Yang di luar sana kan lebih banyak lagi gitu kan. Iya. Guru-guru Tapi maksud gue kita yang duluan. kalau untuk
mapping untuk remap, maksud gua itu di kelas 12 cuma remap doang bisa. Bisa. Oh. Sekarang gitu. Joki. Iya, balik joki, lagi gitu. Nasib ya. Iya, Sama hoki, latihan. Iya, Latihan ya. Oh, betul. latihan. Bakar terus. Latihan dong. Iya, bener Om. Gitu. Money ya. Iya. Bener. Tapi intinya gini, gua mau bicara kalau di mobil kan dulu kan sebelum pada waktu digital masuk, semua kan sekarang kita bermulanya di piggyback dulu kan. Iya. Nah, perbedaan mendasar antara piggyback dan remap tuh apa kan intinya kan sebenarnya sama kan. Kita tuh menulis program baru dalam ECU. Kalau si piggyback mah di luar, ECU-nya dibohongin kan ibaratnya gitu kan. Kalau ini kan nulis langsung. Itu sebenarnya apa kelebihan si remap dibanding piggyback kalau kata lo? Sebenarnya standar dari bawaan juga kan itu bisa mendukung. Banyak luas Om. Kurva-kurva itu masih banyak. Jadi gitu. nggak ada perantara lah. Nggak ada perantara. Kan kalau itu kan piggyback di luar standarnya gitu kan. Kalau ada fault di ininya, piggybacknya kan itu berpengaruh. Berpengaruh kan ke ECU. Kematian. Kan kalau di ECU kan aman lah, pasti nggak ada fault gitu. Udah gitu. Iya, dari instalasi kabel kan juga pengaruh. Voltasenya kurang aja dari piggyback pasti ntar ngaco. Data support ke ECU-nya jadi agak beda pasti gitu. Pasti. Gitu. Kecuali udah kalau standalone udah pasti lebih bagus ya. Kalau standalone pasti. Karena udah tidak membutuhkan lagi yang udah nggak ada alat tambahan. Ya. Nah, mungkin belum. Kalau untuk harga gimana? Murahan remap dong. Pasti. Om. Oke, diesel. Diesel. Kita ngomong semua diesel leather frame di Indonesia gitu itu sama range harganya. Beda Berapa sih? Beda. Beda. Bisa ceritain nggak harganya berapa aja? Kalau untuk taruh lah ya, Toyota tuh Innova KD lah, Innova KD tuh kita startnya dari 2,5. 2,5 Innova KD. Ke GD series berapa? Ke GD bisa 3 juta. 3 juta. 3 juta setengah. Oke, berarti 2 sampai 2,5. Itu kan lumayan jauh tuh Om. Itu kenapa? Bedanya emang lebih rumit kan di GD apa gimana? Lebih rumit. Oh, beda teknologi. Ada euro ya, itu lah ya. Harus diterobos lah si itunya ya, si kita harus jebol ya. itu. Jebol itu ya, supaya RPM bisa naik, loker-lokernya lebih banyak ya. Iya, bener Om. Kalau Mitsubishi gimana? Mitsubishi pun sama Om. 3,5 tuh. 3,5 kita mulai dari 3 juta juga ada. 3 juta, gitu. Oke. Itu perbedaan 3 juta sama 3,5 itu kan beda 500.000 nih. Dapatnya apa? Dapatnya maksudnya perbedaannya itu apa? Apakah bisa lebih kenceng atau apa dengan spek yang mobil yang sama? Oh, ini kan beda tahunnya Om. Gitu. Tahun terus CC kayak KD. KD pun kan ada yang 2.000, 2.500, ada yang 3.000. Iya, betul, itu beda Om. 1 harganya. sama 2 KD ya. Gitu. Pasti ya berarti, kalau kita hitung dari CC udah pasti berubah. Oke, maksudnya pokoknya 2.000. berarti yang lebih mahal pasti yang lebih tinggi CC-nya lah lebih ya. Gitu. Nah, kita kan jarang bicarakan, biasanya kan emang di mobil itu kan dimonopoli oleh Toyota dan Mitsubishi kan. Padahal kan sebenarnya ada D-Max, ada Isuzu ya, terus ada Navara juga itu. Itu pengalaman lo kalau di dua itu pernah juga tuning? Pernah sih, cuman nggak terlalu banyak Om. Nggak terlalu banyak karena di Indonesia juga kurang ya. Gitu. Yang mainnya juga kurang. Tapi hasilnya kenceng juga sama. Bisa kenceng ya? Bisa kenceng. Oke. Gitu. Belok ke motor. Tadi kan udah gua tanyain jalur prestasi. Gimana di motor? Apakah hasil tuningan lo juga sudah merambah? Kalau jalur non prestasi gue tahu lo pasti banyak. Iya. Kita ngomong prestasi dulu lah, gitu prestasi dulu. Itu disentuh lah apa di mana atau yang drag race Tarkam lah apa gimana gitu, ada yang dulu paling sering road race kita. Oh, malah road race. Iya. Road race. Suksesnya di road race. Road race ya. Nah, kalau drag kebanyakan bengkel lain. Jadi tuningnya di kita. Oh, tuningnya di lo. Yang nulisnya lo, cuman yang finishingnya mereka lah gitu. Tapi ada juga. Ada. Yang juara banyak. Nah, drag race sama road race beda nih. Betul. Road race gimana sekenceng-kencengnya dengan waktu cuma sekian detik kan. Terus aja gitu kan. Berarti cuma timing, Superman gitu-gitu, kopling gitu kan. Kalau pakai kopling, kalau enggak ya gitulah. Kalau road race kan banyak faktor nih. Pemilihan ban, kompon gitu kan, ski, sampai suhu. Iya, suhu benar-benar. Cuaca. Nah, itu tantangannya gimana, bisa cerita nggak? Kalau ya jelas paling seru di road race sebenarnya tantangan. Jadi kita bisa, ini kan gimana caranya motornya tetap awet di 10 sampai 12 lap. Betul. Ya anggaplah satu lap tuh berapa? 1-2 kilo lah ya? Iya, kurang lebih ya 4 kiloan. 4 kilo ya, 2-3 ya di segituan. Berarti kalau kali 10 aja udah sekitar 40 km ya. Iya, betul. Oke. Nah, kan jadi kita harus gimana caranya nih motor konsumsi bahan bakar dengan suhu itu seimbang jadinya. Itu ngaruh banget soalnya. Oh gitu ya? Ngaruh banget. Ketika
udah mendung langsung harus kita tuning baru gitu. Gitu ya, benar kan kelembapannya beda ya. Betul, karena kan mesin nggak bisa panas. Betul. Ketika mesin nggak bisa panas itu pasti konsumsi bahan bakar menurun dia. Iya. Gitu. Tantangannya di situ ya. Tantangannya di situ. Kalau drag race lebih gampang, tanda kutip lebih gampang lah. Sebenarnya lebih gampang menurut saya, tinggal engine. Kuat atau enggak, bener. Kekuatan engine sebenarnya. Misalnya kan kompresinya gila-gila. Iya benar. Yang isinya ada yang nitro lah, Aftur lah. Pokoknya udah pakai racing fuel lah ya. Sudah ajaib tuh ya. Udah main-main. Gitu. Bener, jadi kalau di situ lebih ke trikinya di mesin kalau di drag sih menurut saya. Gitu ya. Oke. Nah, kita ngomong motor kan berarti yang semua kan sekarang udah injection ya. Dari mulai bebek, matic sampai motor sport lah, motor batangan kan. Tapi kan ya gue pengen pengen lebih spesifik ke matic lah. Gue mau nanya matic. Ini kan berarti 2 merek nih yang berantem ya. Iya. Fanboynya Honda sama fanboynya Yamaha. Ini kan dua-duanya wah segala macam yang si Vario disebut yang gredek lah, yang menyong pantatnya lah, ya kan. Si yang itu tukang isep oli lah, vampir lah apa teh bengek. Tapi kalau lu nih, lu di endorse sama satu merek enggak? Enggak kan? Lu pribadi deh gua nanya. Sebenarnya kalau lu kencangan mana kalau kita ngomong standar-standaran, akhirnya cuman di remap Honda sama Yamaha. Kalau standar sama-sama standar, nah untuk modal kirian sama remap lah ya gitu ya. Ya, untuk Aerox sama Vario ya, compare-nya lah. Vario tuh menang enteng bodinya. Oke. Tapi kalau Aerox punya 4 klep. Ya, jadi sebenarnya ya hampir imbang. Nggak ada yang sama. Jadi benar-benar mereka punya kelebihan masing-masing. Kalau kita ngomong top speed dengan kirian dan remap, itu hampir sama Om. Hampir sama. Kalau akselerasi? Nah menang Vario. Karena enteng. Nggak bohong itu power weight rasionya dia jauh lebih ringan. Gitu ya. Dengan ibaratnya riders yang kurang lebih sama lah. Ya kalau ridersnya sama ya. Jangan saya sama dia nih. Jauh, menang banyak dia. Oke. Jadi kalau sebenarnya sama-sama standar, akselerasi sedikit lebih unggul Vario ya. Betul, kalau akselerasi. Tapi di ujungnya malah nusuk mungkin ya. Lebih nusuknya tetap Aero karena 4 klep. Walaupun dia single cam dia tuh ya, cuma sama-sama single cam kan. Sama single cam cuman yang satu 2 klep, satu 4 klep gitu ya. Supply-nya beda pasti ya. Supply-nya beda. Oke. Kalau sekarang udah pol-polan lah. Yamaha sama Honda. Tergantung motornya. Tetap kalau paling murah riset Yamaha. Yamaha tuh paling ngampar lah, barang aftermarket itu paling ngampar dan murah. Oh gitu ya? Iya, saya akuin paling ngampar dan murah. Aftermarketnya macam-macamnya gitu. Iya, pokoknya mau kita misalnya jebol mesin langsung cari gantinya tuh gampang NPP. Lebih mudah dia. NPP apa motowan murah ya. Kayak gitu. BRT kan ya kelas lumayan gitu kan. Ya kayak gitu tuh banyak. Jadi buat risetnya cepet gitu loh. Oh gitu. Jadi harus diakui Yamaha kalau untuk aftermarketnya partnya lebih unggul. Lebih banyak dan lebih murah gitu ya. Betul. Ya, kayak part standarnya pun lebih murah Yamaha Iya. Oh gitu ya? Dari harga dari harga jauh banget. Nggak jamin tuh harganya mahal, barang ada terus nggak jamin. Nah barangnya ada terus. Nah kalau Honda nih udah barang gitu ya? Barangnya langka, udah gitu harganya nggak masuk akal nih. Iya, masuk akal lah. Honda dengerin ini jeritan para ini ya. Karena produksi motornya memang lebih banyak. Kalau menurut saya sih, jadi gitu ya. dia supply spare partnya ke segala daerah ada ya. Jadi sedikit akhirnya yang gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Gue mau nanya ke mobil. Ada nggak customer lo yang akhirnya memutuskan melepas piggyback-nya dan akhirnya nge-remap? Oh, saya sendiri. Seperti itu. Lo sendiri. Jadi ini pengalaman lo pribadi ya. Kenapa keputusan dirubah ke remap? Apakah gue jual aja piggyback-nya cuan lumayan tuh. Enggak, apakah lebih ke sana apa lebih ke fungsinya? Menurut gue emang remap aja deh gitu. Fungsi juga sih Om, lebih apa ya, dibilang efisien terus nggak dak-dik juga, karena kan kalau piggyback sambung-sambung lagi Om. Iya bener ya. Walaupun jack to jack kadang-kadang masih ada deg-degannya ya. Tetap ada Om. Itu. Faultnya takutnya. Dan balik lagi harganya jauh Om. Ketika beli sekian, pala 2 jual lagi. Iya. Kerimnya cuma berapa Om? Iya benar. Bisa nambah yang lain gitu ya kan. Gitu. Buat yang lain lah ya. Oke. Nah, pengalaman. Kalau kita ngomongin dyno, untuk diesel dulu nih. Yeah. Dengan
spek kurang lebih standar lah atau masih satu lah mungkin ganti tambahin intercooler atau apa gitu kan, piping segala macam. Lu pernah raih berapa horsepower di dyno? Dan di dyno mana kalau boleh tahu? Ini pas Digibig atau yang remap lah? Remap. Untuk spek yang tadi Om bilang bisa 150 lebih lah harusnya. Gitu ya. Dan dynonya di mana dulu? Ya, kan mesinnya beda-beda kita. Beda-beda. Ya, gitu. Pengalaman lo yang paling tinggi deh. Raihan lo yang pertama untuk ngedyno paling tinggi di mana? Pernah ngedyno di mana? Dulu sih di Sigma. Di Sigma. Di Sigma lo dapat berapa? 220. 220 HP ya? 220 HP. Kencang juga ya. Torsi 400-an. Torsi 400? 400. Buset. Tapi pernah dapat segitu untuk spek-spek dasar aja gitu ya. Gila kenceng juga ya. Berarti dengan uang tadi kalau misalnya Innova KD lah berarti 2,5 juta tadi ya? Iya. Anggaplah 2,5 juta tadi nge-remap. Terus ganti intercooler. Nah, intercooler itu gitu, untuk yang branded sama non branded itu ngaruhnya banyak gak sih? Bahannya sih Om. Lebih ke bahan. Kalau fungsi mah sama aja ya? Sama aja. Sama lebar volumenya kan yang depan tuh ngaruh dia Om. Oh ngaruh. Jadi makin gede tuh makin dingin berarti. Iya betul. Makin dingin makin bagus dong. Makin bagus. Udara yang masuk kan lebih dingin lagi kan. Gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya mau brand apapun itu kalau kualitas dia sama ya? nutup Om. Oke. Nutup kemungkinan bisa dipakai gitu. Motor. Dan kan kita bicara udah Vario lah, Namek. Ya. Namek. Ini bahasa-bahasa itu ya. Gitu. Ngap. Nah, tapi kan ada lagi Matic yang lain dong. Bener. Ada Vespa nih. Vespa Itali lah, ada yang lain-lain gitu. Ya. Lu terima jasa itu juga? Terima. Moge pun terima. Oh, Moge bisa terima sekarang? Wede. Justru memang sebenarnya remap motor tuh diawali dari Moge sih. Lu bisnis lu berarti dari Moge dulu sebenarnya? Dulu sih masih main 2,5 cc. Terus akhirnya merambah semakin di sini kan lihat mungkin macet kali ya jalanan, akhirnya orang pada metikan semua nih. Kita boleh ya udahlah kita main metik nih ininya remapnya. Malah lu mancuan dari situ ya. Banjir. Ikut pasar ya Om. Pasarnya ya ikut pasar kan. Itu bisa ini enggak sih kalau kita ngomong yang apa tadi ya, motor non Jepang ya, berarti dulu. Lu motor apa aja sih kayak pernah lu? Yang pernah sih Ducati sih ya. Ducati Itali berarti lu tembus nih ya. Tembus. Gimana kalau Jerman kayak BMW gitu? Ya BMW sama bisa tapi kita belum pernah. Belum pernah. Tapi bisa. Belum ada yang mau lah sih. Belum ada yang mau. Nah, Moge nih. Berapa sih remap Moge? Kita ngomong Moge yang paling kecil dulu berapa? 600 cc? 400? 600 ya, 600 cc 600 bisa. cc lah anggap ya. 600 cc sih. Ninja 600 tuh. Ya, Ninja 600 tuh kisaran 1,5. 1,5 juta doang ya. Kalau udah ke Eropa gitu berapa, Dit? Nah, kalau Eropa itu biasanya sekitar 4 sampai 6 juta. 4 sampai 6 juta. Iya. Paling mahal tuh 6 juta itu. 6 jutaan. Ada enggak yang lebih mahal dari 6 juta? Ada sih, 10 juta kemarin terakhir kita. Oh, 10 juta. Apa motor apa? Vulcan. Oh, Vulcan 1000. Vulcan 1000. Iya, berarti Kawasaki. Uang itu maksudnya nilai nominalnya itu juga lihat CC. Lihat CC kesulitan benar. Akses. Ya kan makin banyak CC-nya, makin banyak partnya. Betul. Ya. Value-nya makin banyak yang di Iya, tricky banget apalagi R1M tuh. Waduh. R1M pernah nemu. Oh gitu. Tapi susah banget itu. Oh gitu. Itu berapa duit R1M? R1M itu ya segituan 10-an. Cebanan ya, 10 juta ya. Iya. Luar biasa nih. Nah, kalau dari lu kayak motor gede gitu, tuningnya emang berdasarkan map yang udah ada di dyno apa mereka cobain di jalan? Dyno ya. Kebetulan punya dyno saya. Oh ada dyno. Oh sombong. Sombong. Beda nih. Iya. Bukan sombong. Iya. Itu kebutuhan. Bukan sombong, emang gue punya. Tapi enggak. Nah oke, kalau ngomong dyno doang nih misalnya, itu boleh nggak sih orang luar ngedyno tempat tuh? Boleh banget. Boleh ya? Boleh. Oh boleh ya. Tetap humble ya. Boleh ya. Justru banyak buat riset bengkel kita. Bengkel-bengkel luar yang belum punya dyno. Saya suruh tetap biar berkembangnya industri ini ya. Iya, karena kan saling sharing juga kita jadinya. Iya. Berapa sih sewa dyno tempat tuh? Kisaran 500 sampai 1 juta, tergantung berapa lamanya gitu ya. Gua pernah tuh ya ke tempat dyno gitu. Yang dyno 1, yang nonton 12. Iya. Buset, gua bilang. Udah kayak rame. Pertandingan apa bola nih? Itu biasanya anak-anak yang mau balapan liar tuh kayak gitu. Kayak gitu ya. Iya, emang begitu serunya di situ. Waduh.
supporternya itu. Supporternya. Pinggiran. P3. Para pencari pinggiran. Iya, para pencari pinggiran. Nah, tadi kan gue bicara ke kalian berdua udah jalur prestasi. Sekarang non prestasi ini pasti seru nih. Nah, jadi gini. Nah, tuningan lo nih ya. Dia kan pasti bocah-bocah itu pasti ada yang laporan. Gue tadi gila balapan sama si Anu. Balapan sama mobil Anu. Plat Anu, IG Anu gitu kan. Jadi mereka ya kalau balapan begitu kan gue langsung belak-belakan yang nggak ugal-ugalan tuh nggak mungkin gitu. Tapi terlepas dari itu ada nggak satu prestasi ya yang tidak tertulis gitu. Ternyata tuningan gue pernah menang nih lawan mobil ini yang harusnya notabene harusnya lebih menang dibanding gue gitu. Ada. Mobil apa bisa cerita nggak? Fortuner diesel berarti ya? Sama-sama Fortuner gitu. Oh sama-sama Fortuner. Iya, Fortuner lo yang Bapau nih yang lama nih? Yang terakhir. Yang KD apa yang gede? Oh yang gede. Yang gede. Oke. Dengan tempat yang berbeda remapannya. Oke. Dan katanya speknya juga berbeda sama yang. Oh jeruannya dia udah lebih extend lagi, lebih advance lagi gitu ya. Punya lo standaran aja. Punya lo mobilnya diapain aja tuh kalau boleh tahu? Remap knalpot, paling filter udara. Remap knalpot, filter udara. Ya pelong-pelongin doang lah. That's it. Iya. Itu doang. Ternyata menang punya lo. Iya. Beda tipis loh. Beda tipis. Tapi ujungnya menang lo. Iya. Tipis tapi nggak bisa ninggalin sih. Cuman kan dengan spek yang wah kaget juga kita Om. Oh gitu. Itu ada aja Om. Ada aja yang begitu ya. Gitu. Jadi ada satu kebanggaan lah sebenarnya. Benar. Ternyata dengan investasi yang minimal sebenarnya ya, investasi yang minimal. Oke, menarik banget. Untuk selain apa tadi Fortuner ada lagi mungkin? Ada Pajero ada. Pajero pun ada, Innova ada. Gitu. Iya. Kadang yang beda spek gitu. Mobil bilangnya remap aja gitu kan, ternyata kan kita kan kalau ketemu di on the spot jalan nggak tahu nggak bisa pernah tahu kan. Ketika beres ketemu kita cari mobilnya siapa, oh ternyata udah ganti ini oh bisa sama gitu. Baru setelah itu baru kita tahu ternyata tuningan gue lumayan juga gitu ya gitu. Oke, kalau tadi gue bicara Yamaha dan Honda, sekarang gue mau tanya Mitsubishi dan Toyota. Kencengan mana sih sebenarnya? Toyota. Masa sih? Tapi kalau untuk standar remap Mitsubishi. Ya. Oke, kalau standaran remake kencengan Mitsubishi. Tapi kalau dan Toyota. Tetap Toyota. Lebih ini ya. Oh, Yamaha. Pendukungnya banyak deh. Kita cari apa? Gampang ya. Murah juga. Durability-nya juga dapat. Pasti ya. Gitu. Jadi kalau untuk standaran cuma remake doang Mitsubishi. Oke. Tapi udah latihan, oke. Itu ke Toyota balik lagi. Ada latihan, berarti Toyota lebih unggul ya. Unggul. Oh, gitu. Nah ini kalau misalnya gue tanya ke lo nih kalau mobil Eropa gimana? Pernah remake? Kalau kita kayak tadi sama, jarang banget. Jarang ada yang karena terlahir balik lagi ke diesel gitu. Walaupun Eropa pun ada dieselnya, tapi di sini kan penggunanya dikit banget ya. Jadi emang tetap lebih dominasi mobil Jepang. Dan dominasi mobil diesel gitu ya. Iya. Nah, pernah nggak sih nemu customer yang apa ya? Ya lalu bayar 2,5 juta pengennya gitu. Oh, benar ketawa dia ketawa. Itu dalam banget. Coba cerita. Ada. Kalau bahasa Hokkien-nya lah noteopua doang. Iya dong. Benar. Gimana mintanya? Saya mas mau gini, saya mau gitu. Gimana bisa cerita? Rasa bore up gitu. Gimana? Itu nggak 1-2 orang doang. Remap rasa upgrade mesin. Iya. Pengennya jadi kayak upgrade mesin. Oh gitu. Jadi ekspektasi orang lebih terlalu. Di motor ada, di mobil ada. Ada aja yang begitu. Ada. Gimana yang nyebelin itu kayak apa ya? Kita kalau cerita yang pasti nyebelin, kalau nyalingnya seneng nggak mungkin 2,5 juta. Gimana ya? Kadang mereka mungkin juga karena sosial media banyak juga kan sekarang. Oke. Melihat yang ganti ini sedikit bisa kencang, tapi dengan dia pengen sedikit part yang lebih sedikit lagi tapi yang lebih kencang dari dia. Iya, gitu. Itu repot banget itu. Gitu. Udah ada pelit gitu kencang gitu ya. Murmerceng. Murah meriah kenceng. Iya. Di motor banyak loh. Bukan banyak lagi tuh. Gitu. Kenyang gitu. Iya. Gimana bahasa itu gimana? Ya istilahnya ada yang beat pen rasa kayak CBR banyak gitu. Honda Beat? Iya, ya kan gitu. Ekspektasi dia bisa sampai 140.
kondisi mesin standar lah kita pusing kan. Iya gitu. Cuma memang kadang kita edukasi aja. Iya, gitu ya. Ini remap tuh bukan yang seperti bore up atau upgrade engine Iya, gitu. iya, iya, lainnya. Apalagi kita enaknya punya dyno, jadi ada data. Iya, Gitu benar. ya. Jadi ini Mas HP-nya sekian, jadi paling maksimal speed di on the track kurang lebih sekian. Oke, gitu. oke. Jadi akhirnya mereka paham. Paham ya. Walaupun dengan berat hati mereka Iya. ya. Iya berat hati. Kalau si siapa tadi beat gitu ya. Iya. Kenapa beat gua ketawa ya? Beat itu beat itu paling kencang standar berapa? Katanya. Pernah nemuin 20 HP. Hah? Iya, itu yang udah upgrade-an. Buset. Kenceng. Itu mah udah bore up main berapa itu? Iya, bore up stroke up. Buset. Udah berapa sih? Tapi buat daily herannya. Bisa lah ya. Ya bisa cuman ya Enggak, gitu lah. enggak rasanya. awet. Enggak awet lah Enggak ya. awet. Enggak awet. Nah, kalau beat standar terus kirian tadi kan gua nanya Ya. itu berapa? 9 sih. 9 HP ya. 9 HP. Iya. 9 HP itu berapa? Berapa maksimal kecepatan 120? Enggak nyampe. Nyampe sih. Ya segituan lah, Segituan. 11-an Karena lah ya. power weight ratio-nya kan Ya, dia kecil. kecil ya. Yang penting yang naik bukan saya aja. Tapi tetap dilayani dong beat juga dong. Iya, pasti. Tetap lah. Cuan. Cuan. Enggak boleh kemana-mana. Iya, benar. Ada perbedaan nggak antara beat sama maksud gue harganya? Ada. Paling murah dia. Berapa? 300.000. 300.000. Iya. Kalau Vario namanya gitu-gitu, Pego CC gitu berapa? 3,5. Oh beda 50.000. Iya. Terus apa lagi ya? X-Max. Oh, X-Max 1 juta. Oh langsung. Karena dia Beda. lebih tricky, lebih sulit. Jadi Forza X-Max sama tuh. Ya, Forza sama. Oh. Forza X-Max sama harganya. T-Max 1,5 juta. Enggak, T-Max itu udah masuk kayak 4 itu dia lebih mahal lah, 4 jutaan. 4 jutaan. Oh ya Iya. karena emang gitu ya. Karena jarang. Jadi Juga kalau ya. ada yang jarang kita juga harus bayar license buat softwarenya itu, bayar lagi segala macam ya. ya. Oh. Makanya yang bikin mahal sih dari itu aja. Biayanya karena emang jarang dipakai jadi kita tetap harus bayar gitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau bicara Moge, ini gua tertarik banget ada satu Moge yang menurut gua aftermarketnya bisa secondnya harga second cukup murah ya, sekitar 70 jutaan. Itu adalah Kawasaki R6N itu ya. Ya. Itu kan 2 silinder 100 cc, torsi gede banget tuh motor kan. Wah, itu kalau nggak bisa ngendalin kan gitu Ya. kan. Itu masih banyak yang di Banyak, gitu, banyak kalau itu justru. Gila mau jadi torsi berapa gitu. Iya, itu dijambak jin itu. Lah standarnya kita tahu lah Iya, harusnya kayak gitu kan, iya. gitu kan. Luar biasa dan Iya. handle-nya juga susah. Benar. Itu ada aja tapi. Ada aja ya? Ada aja. Itu berapa kalau kayak gitu? Itu 1 juta. 1 juta setengah ya, Iya. kan 600 cc itu Iya. tadi ya. Oh, jadi sebenarnya untuk remap ini tidak mengenal merek motor kalau boleh dibilang dulu ya. Apapun bisa, sebentar aja udah langsung ini. Kalau di Iya. bengkel lo ada paket nggak? Paket kadang ada sih kalau itu. Kalau Matic ada paket kirian sama remap. Iya. Berapa tuh paling murah? Biasanya 1,5 sih. 1,5 juta. Iya. Kirian full sama remap ya. Iya. Sama tuning sama segala macam Sama ya. dyno. Sama dyno ya. Iya, dyno before sama after. Before after ya. Iya. Nah, itu yang tadi yang bisa lari 140-an itu mungkin itu ya. Targetnya iya kalau Vario 150 biasanya rata-rata segitu sih. Segitu. 130 lah. Tanpa bore up ya. Tanpa bore up. Bensinnya jadi gimana? Bensinnya kan kalau AFR ideal mah nggak bakal boros. Gak akan boros ya. Sama Ya. aja buat harian ya tergantung ini Kalau juga. ngegasnya full ya pasti boros. Iya, itu mah rumus lah. Tapi Rumus, untuk harian ya. masih Daily, make sense lah. Iya make sense benar. Masih oke lah ya. Worth it lah. 130-an tetap tembus ya. Masih malah lebih, ada yang 135 malah. Oh gitu ya. Oke. Nah, belok ke mobil. Tadi kan yang customer yang murah-murah ada ya. Pernah juga nggak dapat customer yang guang maunya kencang serah lu lah. Ada juga. Itu mobil apa? Balik lagi ke Toyota. Toyota lagi. Oh. Tapi nggak ngenutup kemungkinan kemarin juga ada Pajero. Oke. Cuma kita kasih edukasi lagi juga sama. Oh gitu, karena untuk gininya mendingan Toyota lah. Iya. Lu jual mobil lo bayar Toyota gitu. Iya. ada yang kayak gitu juga. Oh gitu ya. Bener-bener dijual, ada yang nambah mobilnya juga ada. Oh ada juga gitu ya. Gitu. Oke. Nah, gue mau nanya nih kan tadi kan kalau perjalanan kan berarti kan kalau dari softwarenya berarti remap, naik dikit kan ada hardware sedikit berarti tadi apa ada piggyback ya. Berarti yang paling atas adalah paling jago adalah standalone gitu. Sebenarnya lu bisa terangin kalau dari sisi motor dari sisi mobil ya. Mobil dulu deh. Kelebihan dan kekurangan masing-masing nih. Kalau standalone tuh ya terlepas ada kelebihan kan ada kerugiannya juga, mungkin mahal apa segala bisa terangin nggak?
Kalau dari remap dulu deh, remap itu praktisnya gimana, terus menang dari piggyback apa gitu. Kalau Edge Racing biasanya ini Gimana, ada gimana? data loggernya, Iya. lebih lengkap. lebih jauh. Lebih lengkap. Nah kalau piggyback karena dulu belum ada Edge standalone dan belum ada remap Edge. Iya. Nah, karena Makanya solusinya piggyback buat tengah-tengah lah. Iya. buat naikin bahan bakar sama pengapian. Iya. Sama supaya udara segala macam Betul, gitu. itu dari piggyback. Tapi kalau ketika sekarang udah mulai zaman mulai maju kan, akhirnya udah mulai banyak produk-produk Ecu standalone. Iya. Nah memang Ecu standalone untuk balap sebenarnya propernya. Sebenarnya menurut saya daripada buat harian ya. Mau ngapain gitu buat Iya, harian ya. karena dia buat data logger ketika misalnya nih ngedrak nih muter-muter bolak-balik baru dibaca kita data loggernya. Iya. Jadi buat revisi nih. Ini mobil gambarnya loss di sini. ya lossnya di RPM berapa, nanti tuningannya kita ubah, bisa improve apa enggak. Kalau nggak bisa improve berarti mesin yang ada kendala gitu. Iya. Kalau standalone, berarti kalau Standalone. untuk harian dan harian plus remap aja lah. Remap gitu ya. aja cukup. Cukup ya. Sudah cukup karena fiturnya udah mencakupi. Iya. Nah kalau misalnya untuk remap itu bisa nggak, misalnya kayak kasus gua kemarin kan, gua bikin event di mana, di Serpong atau Surabaya kemarin kan, itu kan first run dyno 1200 HP nih. Betul. Si GTR nih, wah 1200 gitu. Tiba-tiba dia butuh waktu bentar gitu, terus segala macam. Itu tuning bentar, naikin boost jadi 1269 gitu kan, kayak gitu. Iya. Itu kalau di remap bisa nggak terjadi kayak gitu? Nah itu bisa aja. Bisa. Akses langsung khusus boostnya gitu Iya. ibaratnya. Bisa. Itu tergantung software remapnya. Kadang ada yang sudah available, kadang ada yang belum. Kadang ada yang include juga. Ya, Ada yang include juga. Oh gitu. Kalau punya lu softwarenya include. Kalau lu software lu khusus motor, nggak bisa mobil? Nggak bisa. Nggak Tapi bisa. punya. Pasti. Mau ganggu pacarnya dia Bisa, nggak baik. Nggak. Oh iya. Atau mau nggak sebaliknya? Enggak ya. Oh masing-masing aja ya. Masing-masing. Oh gitu. Nggak. Paling ngeracunin nih, balik ngeracunin. gitu ya. Kapan main dieselnya? resiko. Saya belum ngerti mesin mobil soalnya. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah, udahlah, cukup lah. cukup. Metik aja. Ngap-ngap aja kita. Ada nggak pengalaman buruk ya, artinya merimap gitu motor dulu deh, lu ngerimap ternyata ya jadi debat gitu, gara-gara ngerimap debat, ini kok kayaknya nggak ada perubahan, motor lu nggak kencang-kencang juga, balikin duit gue apa kayak sering. gitu. Oh sering Bukan sering sih, maksudnya beberapa lah. Pasti. Alasannya mereka Ada. kenapa? Ya itu ngerasa nggak ada perubahan. Oke. Memang karena kadang kita udah bilang dari awal ini motornya udah nggak sanggup. Kan kita nggak bisa, misalnya motor tahun 2012 sampai 14. Iya. Ya kan dia minta di remap biar segernya kayak motor baru. Sihir. Nah itu kan kita pasti udah edukasi dulu dari awal. Mas ini sebenarnya percuma di remap, sebaiknya di refresh dulu engine-nya. Karena kan mau istilahnya kilometer juga udah panjang ya kita ngeliat. Iya udah umur lah. Apalagi narik tiap hari. Iya benar. Itu jadi akhirnya ya itu ya kadang ya udah kita remap dulu, cobain dulu. Hari pertama remap dia ngerasa enak. Nah seminggu dia ngerasa kok sama aja. Ya udah kita Mas kesini standarin lagi, kita refund aja. Oh gitu? Iya saya pernah. Baik lo ya kayak gitu ya. Iya kita kan udah sebenarnya udah edukasi dari awal. Iya. Cuma kan kadang customer daripada nantinya dikit-dikit sekarang bintang 1 di Google nih. Ke kitanya jadi jadi nanti bahasanya jadi berantakan. Penilaian publik ya. Iya. Kan ada rezeki yang lebih besar di Pasti. Ya, pastinya nanti kan ya kita kan kredibilitas harus dijaga juga kan gitu ya. istilahnya iya. Tapi ada aja begitu mah ya. Pernah Ya. Kalau di mobil gimana? Sama juga dicoba? gitu. Mobil kok nggak kenceng-kenceng Iya, gitu kan gitu. sama. Padahal dari mobil datang kita cek dulu kan. Nggak langsung kita main colok remap aja, pasti. kita cek semua ya kan, mesin gitu kan, kita udah edukasi sudah ngiler nih bos. Iya. Iya benar. Turbonya udah oblak udah juga. Ini oblak ini. Justru bikin kenceng oblaknya. Sihir lagi. Keren gitu. Tapi banyak begitu ya. Banyak. Tapi banyak yang Ada lah. nerima mereka. Nerima, ada yang nerima, ada yang nggak mau tahu pokoknya. Datang pulang langsung jempolnya jahat. Iya. Gitu, telepon temennya lagi kan. Ini gini. Oh, telepon temennya gitu. Royok. Balik dong. Tapi emang ada aja bocah-bocah ini ya. Ada. Bocah rata-rata bocah ya. Iya. ABG lah. ABG. Mungkin sekolahnya cuma sampai pagar doang. Iya. Nah,
Ini kan kalau remap kan berarti kita punya software yang menjembatani supaya kita bisa masuk ke dalam situ kan. Iya. Itu provider ada berapa sih di dunia ini? Banyak banget. Banyak. Oh gitu. Banyak. Kalau di mobil lu pakai berapa apa ya? Jailbreak lah ibaratnya gitu ya. Pengdobrak si software pakai apa? Cuma satu sampai 2 paling. 1 sampai 2. Karena kan ya yang pasar ada nih. Yang pasar ada. Gitu ya. aja butuhnya cukup itu. Gitu udah ya. gitu. Kalau Cuman lu? sebenarnya banyak. 6. Ya karena tadi motor si tahu beda. Iya. Oh, Iya banyak gitu. kalau motor banyak. 6 ya. 6 itu. Itu kalau boleh tahu ya, satu software itu kalau beli itu berapa sih? Boleh tahu nggak berapa ribu dolar gitu, berapa US gitu? Range-nya ya. Nah, Range-nya biasanya sih ya macam-macam sih. macam-macam. Iya, biasanya ada yang 2000 sampai 2000 up lah ya. Iya, 2000 up. Lumayan berarti 2000 Lumayan. up modal colokan-colokan sama laptop lah ya. Betul. Tapi itu masih kosong dong. Masih kosong. Tuningnya kan dia cuma pasti base map Standar. Iya. Nah, gue mau nanya nih. Kalian kan berarti punya pengalaman kan, ibaratnya untuk sampai di level ini kalian berdua tuh based on pengalaman atau ada belajar khusus di Institut Teknologi Remap gitu misalnya atau sekolah tinggi, lembaga kajian remap gitu. Ada gitu nggak sih? Nggak ada. Jadi belajar lewat forum-forum aja gitu. Iya, kalau saya ada. Oh, lu ada? Ada pelatihan. Jadi kalau misalnya beli si software ini ada pelatihan. Oh, oke. Lebih apa ya? Lebih Sharing juga lah iya. gitu. Tapi dapat ilmu dasar tetap Iya. ya. Selanjutnya mah diasah sendiri, iya. improve sendiri. Itu berapa lama sih? Oh, yuk, gue pengen tahu misalnya mungkin di acara ini kan Black Talk juga si Black Pels nggak jadi ridersnya, mungkin pengen jadi kaliannya gitu. Maksud gue belajar berapa lama sih? Butuh keahlian khusus apa gitu sebenarnya? Yang penting suka sama oprek dulu sih. Oke, suka ngoprek dulu, ngulik satu ya. Gitu ada passion di mobil atau motor passionnya pasti harus ada dulu. Oke, selanjutnya kalau udah passion sih sebenarnya gampang ya. Iya. Belajar berapa lama? Kalau dari awalnya nyari cuan doang, Iya itu agak susah. Agak susah. Kadang nggak bisa ngejelimet lah. Feeling buat ke mesinnya tuh. Iya. Nggak ketemu ya. Gitu ya. Berapa lama lo? Karena berapa lama dari sampai detik ini sampai dulu level ini? belajar satu software. Nah, ketika itu daftar software yang lain sama. Iya. Gitu. Yang lain mah udah jadi hatam. Dikit lah, beda-beda dikit. Jadi yang ini gitu. satu kita pelajarin. Nah, ini waktu itu pelajarin paling 4 sampai 6 bulanan lah. Gitu. Buat setidaknya kita udah mulai rada proper lah nih kita tahu. Tapi memang didukungnya harus ada, kalau di motor ya harus ada dyno test. Iya. Buat nyari AFR ini. Iya, gitu. AFR sih. Kuncinya di situ Kuncinya di sebenarnya. AFR semua. Kalau zaman dulu mah businya putih apa Iya, buka cek itu lagi. Benar. Iya. Kalau sekarang kan kita udah kelamaan bukan busi, Bos. Iya, itu. Panas. Nunggu dulu. Benar. Makanya kalau sekarang enak, kita udah Gitu, AFR udah bagus, AFR ya. busi merah Colokan bata. knalpot selesai. Iya. Keluar berapa ya? Iya. 13 sekian, 12 sekian Betul. gitu ya. Oke. Nah, berarti kan gua anggap kalian berdua sama nih belajarnya kan sekitar ya 4-6 bulan, terus trial and error segala macam. Ya kita curhatnya kita, pernah gagal nggak lo di mobil? Pasti pernah. Pasti pernah. Pasti Pernah tuh maksudnya jadi lebih jelek dibanding ECU standar gitu. Iya, bahkan mati. Oh iya. Kalau mati ganti ECU enggak dong? Ganti. Hah? Ganti. ECU-nya ganti. Paling buruknya ganti. Karena kan kelok. Oh. Gitu, ada yang kelok. Itu langsung nggak bisa diapain tuh ECU tuh? Bisa, cuman ada yang bisa, cuman lebih Jadi kurang maksimal. aja karena udah sempet error lah ya jatuhnya. Gitu ya. Oh, jadi kalau salah program akhirnya bisa ngambek juga tuh Iya, barang ya. Bisa. Gila juga ya. Berapa lu ganti waktu itu? ECU apa? Cuma sih standar. ECU standar. ECU standar Toyota berapa duit? Innova gitu. Bekas 3 jutaan lebih. 3 juta. Kalau baru berapa? 15. Bisa sampai. Kalau motor berapa duit? Motor kemarin CBR RR saya matiin. 2,5 RR. Iya. Anjir. Mewah tuh motor mewah tuh ya. Itu dulu pertama kali. Jadi se Indonesia belum ada yang bisa. Kita riset nih. Jebol. ECU-nya ternyata gagal deh. Berapa duit ganti? Itu waktu itu karena masih jarang, inden 4 juta akhirnya. Wah, lumayan ya. Iya. Lumayan bleeding juga 4 juta. Iya. Oke, 4 juta tapi 10 kali remap. Nutup. Ya cuma memang harus proses itu harus alami. Harus ya. Harus. Enggak ini ya, enggak boleh emang harus gagal. Iya, gitu jadi ya. harus tahu trial and errornya kan. Gitu ya. Ini errornya di sini kita kan belajar, akhirnya nggak bakal error lagi. Gitu ya. Iya.
Jadi sebahaya itu ya bisa ini ya. Pasti bisa fault kan. Pasti. Ada aja loading di tengah-tengah mati lampu dar. Iya. Tahunya laptopnya Jaringan. laptopnya Oh, nggak ada bro, baterainya baterainya iya. gitu ya. Jaringan pasti ada aja. Ada aja ya. Nah. Itu namanya software lah ya. Bahkan Nah. kesenggol aja juga ngaruh. Ya kesenggol. Kadang-kadang ya? Ngaruh. Paling habis tuh Senggol. kesenggol. Oh, itu mah apes lah itu Apes. ya. Kalau saya waktu itu gara-gara ini engine stopnya dimatiin Oh. sama customer. Ya, dimainin. Ya orang lagi di remap. Iya. Terus ya udah, mati aja deh. Iya. Itu salah dia dong. Terus iya. Oh. Nggak bisa di recovery ya kira kan. Ya udah. Iya. Ada aja ya. Ada aja. Sama di mobil pun gitu. Gitu. Iya. Nah, kan kita kalau remap itu kan dalam kan. Iya. Nah ini kalau guncangan sedikit aja ngaruh. Iya. Jadi kita udah Clear bilang nih, area nih, nah, harusnya clear clear area area nih. nih. Oh, Iya. gitu enggak, Pak. Oh, jadi pokoknya enggak boleh gitu Iya. ya. Bukan karena takut ketahuan Iya, apa-apa iya. enggak gitu. Lebih ke sana ya. Iya, lebih ke lebih ke arah. sana. Oh, Tiba-tiba gitu. dibuka pintu, Iya. nutup. Amsyong ya. Amsyong. Amsyong. Ya, ya. Berarti terlepas dari hingar-bingar dan gemerlapnya remap Eju ternyata baperan ya Iya, dia. benar. Oh gitu, dicolek itu Iya. gitu ya. Oh, bahaya soalnya ada Sensitif. data login yang sensitif ya, Iya. nggak bisa ngobrol dengan gue ya. Kalau lagi Transfer- proses kan memang nggak boleh. Oh. Ada yang ganggu. transferring data. Oke. Nah, nih gue mau tanya rekomendasi nih. Mobil dulu deh. Mhm. Yang kita ngomong diesel lah berarti ya. Ngomong diesel dari semua itu lebih spesifik lagi. Yang gampang di remap dengan hasil yang pasti nggak mungkin Memuaskan. tuh apa ibaratnya Zong. curhat zong ke Ah. lu gitu. Itu apa mobil apa kalau kata? Fortuner lama VNT. Fortuner Bakpao berarti ya? Iya, Bapak. Fortuner Bakpao yang KD, KD, yang VNT. Yang VNT. Itu standar udah enak. Oh, jaminan mutu lah itu ya. Jaminan. Gitu. Oh. Cuma kalau budgetnya lebih, Hah? ambil yang gede. yang gede Iya. Tapi tetap ini di Fortuner VNT menurut. tetap VNT ya. Ya, Kalau VNT kan menurut udah saya. ada Intercoolernya. intercoolernya ya. Mm. Gimana Innova lama di intercoolerin? Hasilnya Masih beda sih. masih beda. Masih beda karena turbonya beda juga sama yang VNT gitu. Jadi tetap yang favorit buat lo untuk nguliknya enak dengan harga yang reasonable. Reasonable VNT ya? VNT. VNT series baik itu GD atau KD? Kalau ya bisa. Iya benar gitu Bisa, kayak gue lebih bisa, kayak gitu ya. bisa. Karena emang turbonya udah beda. Beda. Itu sama udah ada intercoolernya ya. Intercoolernya udah. ada. Mudah lah gampang Mudah. gitu ya. Nggak nambah part banyak lagi. Gak ada lah. rapat banyak ya. Udah Gitu. oke banget gitu ya. Iya. Dengan budget yang minim. Dengan budget minim. Itu berapa? 3,5 juta berarti ya? 3,5. 3,5 juta ya. Ya 3 juta sampai 3,5 juta. 3 sampai 3,5 juta dengan waktu kurang lebih 1 jam. Iya. Udah jadi beres. Dari jadi beres. Lu pernah nawarin gitu gak sih? Ini map pertama nih rasain. Ini map kedua rasain, map ketiga gitu. Gituin gak sih? Apa enggak? Pasti sih. Pasti. Pasti begitu ya? Pasti. Suka yang mana Mas? Kalau Iya. nggak ada Ino pasti. Iya. Oh, nggak ada Ino masih pasti. ya? Iya. Pasti. Oh. Cuman kita ngebaca juga nih sama customernya tipikal yang gimana. Iya. Kalau untuk sebatas high doang udah ada. Tapi Oke. kalau memang dia masih kurang juga tetap ada. ada, tetap dilayanin lah ya. Ada. Diikutin gitu Ah, maunya ah. gimana. Dan kita pun karena nggak ada dyno. Ah. Kalau si Om kan ada dyno ini. Ah. Mobil kita sendiri kita suruh tes Oh, gitu. Itu ini semua pakai ada. map satu nih Ah. gitu. Oh. Lu berarti Gitu. pakai VNT nih sekarang nih? Oh enggak. Oh enggak. Malah karena kalau si VNT Hah? dia acak-acaknya lumayan malah Oh. gitu. Kalau saya malah ke Innovanya. pakai Innova Innovanya. lama. Oh, Innova Gitu. lama. KD ya. KD. Udah intercooleran gitu. Udah. Wes cakep. Berarti nyontohin itu. Yang gini. Iya iya iya. Kalau motor gimana? Kalau motor ya motor manual paling enak pasti Iya. kerasa Oh, manual? langsung iya. Pego-pego itu ya? Ya Enggak? pego-pego 2,5 pokoknya itu sebenarnya lebih gampang karena kalau Matic kirian ngaruh banget. Mhm. Gitu ya. CVT ngaruh banget. Ngehambatnya bisa Ngehambat nahan jauh. 2-3 HP. 2-3 HP ya. Iya, Oke, kalau ngasal gitu. menarik nih. Kita ngomongin Pego nih. Hmm. Pego ini kan banyak banget. Iya. Ya kan? Iya. Dari kelas-kelasnya FU, MX, Iya. Pego ya, MX berarti ya. MS King, CBR, Terus Sony, CBR, Sony gitu. Iya. Di semua itu Iya. pengalaman lo nih. Mana yang kencang? MS King. Oh. Tapi kalau standar Ah. CBR. Oh, standar CBR Iya. 15 tuh. Sonic, pokoknya CB Sonic. 150 yang Honda lah pokoknya. Iya, 150 Honda karena dia DOHC kan. Ah. Nah, kalau apa Yamaha kan masih PVA single. itu single tapi SOHC, ya. SOHC tapi 4 klep. Iya, sama 4 klep semua. 4 klep semua ya? Iya, sama 4 klep semua. Si Suzuki itu
Oh, Suzuki paling kenceng kalau standar, nggak usah di remap juga kenceng itu. Gitu ya, gila ya. FU sama GSX series ya. GSX series. Cuma partnya enggak, readingnya nggak nyaman. Oh, posisinya ya. Position readingnya kurang nyaman kalau buat orang-orang kita mah, buat yang daerah-daerah macet. Sama itu partnya jarang. Ajaib lah, ajaib. Aftermarketnya jarang banget. Oh gitu. Adapun mahal. Adapun mahal ya. Enggak ada yang produksi. Pabriknya udah almarhum. Enggak ada yang gitu ya. Aftermarketnya enggak ada yang mau produksi. Enggak ada produksi ya. Iya, karena unit jarang kali ya. Iya, unitnya jarang. Tapi itu sebenarnya genetiknya udah bagus ya. Gennya ya memang paling standar ya. Itu paling bagus Suzuki. Iya. Tapi lu pernah nggak ngulik Suzuki, kan genetiknya udah bagus nih mesinnya. Ya kalau kita setuju lah, Suzuki itu kan pas keluar berarti bagus, lihat di mesin keren segala macam gitu kan. Tapi kalau udah kita ngomong apa tadi remap gitu, naiknya bagus. Makin kenceng sih. Makin kenceng ya. Makin kenceng. Oh. Itu Satria FU knalpot standar bisa sampai 197 kita di dyno. Oh iya. Iya. 197 ya speedonya. Wah, anjir. Itu dia mesinnya baik-baik saja. Baik-baik aja ya. Iya. Gila. Itu standar remap. Standar remap. Oh shit man. Gila, itu kalau dalam kenyataan berarti 170 kali ya? Ya, biasanya downnya 170 sampai 160-an. Ya, 170. Itu kencang banget motor segede gitu. Ya kencang standar lagi, Om. Iya. Oh gitu ya. Gila ya. Nah, kalau untuk yang kelas-kelas R15 gitu. Itu berapa? Kalau udah remap bisa lari berapa tuh? Bisa udah nunuk segala macam kan orang itu kan. Nah, sekarang kalau ya sebenarnya paling R15 sama CBR nih ya bersebelahan lah ininya. Speednya ya 100. Berapa sih real time-nya? 145 sampai 155-an lah kalau ujung juga ratio gear segala macam ya gitu-gitu ya. Oh, gitu. Nah, kalau motor batangan nih, motor batangan udah borap-borapan gitu. Itu bisa naik berapa persen sih? Bisa sampai berapa kecepatan tuh? Kalau kita yang buat road race ya punya kita pribadi itu 30 HP. Besar motor juga. 30 HP? Iya. CBR 150 cc itu. Gila sih 30 HP. Iya, tanpa borap. Oh, tanpa borap. Tanpa borap. Oh. Ya, makanya sering juara kalau itu. Iya. Itu tanpa borap ngapain aja? Tapi tetap 150 cc berarti. Tetap 150. Ya, berarti hanya pakai kita bahan bakunya yang lebih bagus. Oh, bahan baku bloknya istilahnya keramik yang lebih adem. Pistonnya gitu. pakai forget yang in and flow-nya dibenerin. Betul, gitu ya. Throttle body lebih besar 30 kan. HP. Iya, 30 HP. Gila, itu top speed 220. Wow. Dapat ya? Ya. 220. Ya dengan ratio yang ringan kan dengan HP sebesar itu. Gitu ya. Oke, nih obrolan seru banget. Tapi sebelum gua nutup nih ke akhir pembicaraan, gua pengen tanya tips lah ya, sama mungkin sedikit wejangan nasihat-nasihat mungkin ya bagi ngabers atau ngabers saja sih. Semua gitu kan. Soalnya kan di tangan kalian berdua mobil jelas pasti lebih enak, ya kan? Mobil pasti lebih kencang, akselerasi lebih bagus, stop and go lebih enak. Tapi kan di situ juga ngikutin hal yang lain yang mengganggu kan, menggoda bukan mengganggu, menggoda kan. Pengen lebih kebut, jadi nggak mau kalah sama orang, jadi kayak gitu-gitu. Ada nggak kalau lo gimana? Ya kalau sebenarnya sih kalau motor buat harian ya tanpa borap pun asal remake udah nyaman sih. Udah oke banget ya? Udah oke banget. Tanpa mengganggu fuel ratio juga ya? Iya bener. Itu udah sebenarnya malah ya standar aja gitu. Cuma kadang kan ya namanya sekarang lagi ramenya gencarnya orangnya borap semua ya akhirnya mau nggak mau orang borap. Tapi ya kita kembali lagi durability nggak bohong lah. Standar sama borap penjelasan kekuatan standar pasti, lah ya. Karena apalagi sekarang jalanan macet. Iya. Akhirnya suhu mesin kan naik cepat kalau borap gitu. Gitu ya. Lebih baik ya kalau saran saya maksimalin dari piston standar aja. Piston standar aja. Upgrade noken lah atau apa gitu. Oh, jadi lebih ke noken as atau mungkin headnya di porting flownya dibagusin, tapi dengan piston standar ya. Iya, betul piston standar. Lebih ke sana arahnya. Lebih ke sana sih saya selalu nyaranin. Karena banyak banget kita nyetandarin motor yang borap jebol. Oh. Iya, walaupun AFR udah bagus tapi tetap di lapangan beda. Beda ya. Kecuali buat kepentingan balap beda lagi lah ya. Ya, kalau kepentingan balap kan motor jarang pakai istilahnya. Iya. Kalau buat harian ya udah lah ya, borap standaran aja, standar tuning lah ibaratnya ya. Standar tuning aja udah cukup. Udah cukup ya. Baik matic dan motor manualan. Iya. Berlaku dua-duanya. Motor ya? apapun. Motor apapun ya. Oke. Menurut saya. Gitu. Kalau mobil gimana, Bro?
Kurang lebih sama sih, cuman sama diingetin lagi cara bawanya. Itu kadang beda-beda. Attitude di jalanan ya? Iya, karena nafsu besar orang gitu kan, digas terus. Apalagi gitu ya. Sekarang ABG banyak banget. Ganggu banget ya. Jujur ya sebenarnya kita. Iya. Lu ABG berapa tahun lalu sih lu pada? Lu berapa tahun? 10 tahun lalu? Enggak sih 5 tahun. Oh, berarti lu udah fase berikutnya udah melewati. Kalau gua anjir udah mulai apa? mulai om gitu ya, apa-apa. Gua bayar kalau. Tapi lebih ke attitude di itu ya. Iya. Jadi black belt tuh perhatiin tuh attitude tuh penting ya. Penting banget. Gitu ya. Jadi kadang lupa. Ya kadang kan gitu yang viral di sosmed kan itu. Iya. Iya bad news is good news, man. Makin lu hancur, makin lu ngeselin lu makin viral. Iya. Jadi kayak gitu. Waduh, gitu. Makin ugal. Nah, tapi dia ada kayak apa kebanggaan ya? Kebanggaan. Karena emang disuting orang banyak gitu kan. Jadi, gitu. Apa namanya? Viral nih gua nih. Bahasanya tuh arogan. Arogan. Panah dan tembak. Oke, aduh cakep banget nih obrolan, bro. Thank you banget. Siap. Udah datang di studio Beak Talk. Kali ini banyak banget pencerahannya. Ini mungkin borak-borak. Oh, apa ya? Remap ya? Iya. Aduh, tapi seru banget. Ternyata remap itu nggak semahal yang kita kira. Di motor itu mungkin rentang dari 500.000, tapi ya sampai 10 juta juga tergantung motornya. Makin mahal motornya, makin jelimet teknologinya, makin besar cc-nya, jelas pasti lebih mahal biayanya. Pun demikian dengan mobil, ternyata dengan modal 2 jutaan diesel lo yang tadinya dipandang sebelah mata, diesel modern, sekarang bisa jangan diganggu deh. Dengan modal 2,5 juta juga ternyata bisa optimal karena busnya bisa naik, diesel modern ya terutama. Bensin pun begitu, lumayan lah. Prinsipnya mobil lo dari standar bisa lebih enak, betul ya? Betul. Dan ternyata yang lebih gilanya lagi ternyata fuel rasionya nggak lebih boros. Karena dengan tenaga lo meningkat, jadi lo tekan-tekan gasnya nangkupnya nggak terlalu dalam, jadi RPM tetap rendah, mobilnya bisa lari 60, ridingnya di cruise speednya lebih enak ya. Benar, jadi gitu. Nah, masukan mereka berdua buat Black Belt semua, attitude berkendara itu penting. Motor lo boleh kencang, mobil lo boleh kencang, tapi tetap nggak boleh membahayakan orang dan nggak boleh ganggu orang lain gitu. Jadi tetap diperhatikan attitude-nya. Nah, ini dia tadi belum nanya, lu mangkal di mana mangkal gitu? Planet Planet Bekasi. Di mana? Di Bekasi, di dekat Grand Wisata. Di Grand Wisata. IG-nya apa? IG-nya Mahendra Motorsport. Di GrandWisata. Jadi tapi tidak melayani ini Planet Bekasi aja dong. Ya, semua dilayani ya? Dilayani. Kita sering roadshow remap. Oh, ya besok sih gitu. ke Bandung. Oh, ke Bandung. Ya. Jadi bawa laptop. Pundi-pundi rupiah datang. Iya, alhamdulillah kebetulan tiap kita datang kemarin ke Bandung bulan lalu itu aja dapat 60 motor. Oh, ngantri gitu ya. Udah kasih nonton massal. Iya. Gitu ya. Emang kayak gitu ya. Oh, iya, jadi gitu. kita ya karena kita kan jemput bola. Ya jemput bola ya. Hari gini lah soalnya harus pinter-pinter ya marketingnya ya. Kita coba. Cakep. Berarti tadi Mahendra Motorsport ya di Bekasi. Kalau lu? Di Cipayung, Jakarta Timur. Oke, IG-nya apa? Dir D double E R garage _ Jakarta. Oh, Dir Garage Jakarta ya. Pokoknya Cipayung, tapi tetap ya story di mana aja ya. Dipanggil bisa berarti ya kan, karena cuma modal laptop aja kan sebenarnya ya. Jadi dimanapun bisa dipanggil. Pokoknya buat yang Black Pels penasaran tinggal kepoin aja nih IG mereka berdua. Oke Black Pels, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman Black Pels semua yang mau suggest pokok bahasan apa yang akan dibahas di Black Talk berikutnya, jangan malu-malu untuk komen di kolom komentar ya. Sampai ketemu di Black Talk berikutnya. Bye. Experience the world of black.